Fi sunani Abi Dawud bi isnadin lam yudha'ibhu an Abdullah ibn Hunnamin. Itu ya. Atasnya lagi. Warwaina fi sunani Abi Dawud bi isnadin jayyidin. Itu. Lam yudha'ibhu. Dan kami telah meriwayatkan di dalam kitab Sunan Abi Daud dengan isnad yang bagus. Lam yudha'ibhu. Imam Abi Daud tidak mendoibkan ini hadis. Jadi lam yudha'ibhu, do'afa yudha'ibu, masuk lam, dibaca sukun tufaknya, alamat jazamnya dengan sukun, lam yudha'ibhu. Jadi Abu Daud tidak mendoibkan ini hadis. An Anasin radhiyallahu anhu, ini riwayat datangnya dari Anas, Sayyidina Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man qala hina yusbihu au yumsi, siapa-siapa yang berkata ketika waktu pagi dan sore, Allahumma inni asbahtu ushiduka wa ushidu hamalata arshika wa malaikataka wa jami'a khalqika annaka anta la ilaha illa anta wa anna muhammadan abduka wa rasuluk. Itu bacaannya begitu. Dibaca tuh tiap pagi dan tiap sore. Allahumma inni asbahtu ushiduka wa ushidu hamlata arsyika. Ya Allah, sesungguhnya saya di pagi hari ini bersaksi ya di hadapan Engkau, dan juga saya bersaksi di hadapan ya para malaikat-malaikat yang menanggung arsy Kamu dan malaikat-malaikat Kamu semuanya, dan saya bersaksi kepada ya Engkau juga di seluruh makhluk-makhluk Engkau. Apa dia ya isi daripada ya kesaksiannya? Sesungguhnya Engkau tidak ada Tuhan kecuali Engkau ya Allah, dan sesungguhnya Nabi Muhammad itu hamba Engkau dan Rasul Engkau. Jadi setiap pagi, setiap sore dibaca begitu persaksiannya di hadapan Allah, di hadapan malaikat hamalatul arsy, di hadapan semua malaikat, bahkan di hadapan semua makhluk-makhluk Allah. Dibilang, ya Allah, sesungguhnya Engkau ada Tuhan, tidak ada yang disembah dengan sebenarnya kecuali Engkau, dan sesungguhnya Nabi Muhammad itu hamba-Mu dan Rasul-Mu. Itu bacaannya begitu ya. Ini biasa kita baca kalau kita baca wirdul latif. Allahumma inni asbahtu ushiduka wa ushidu hamalata arsyika wa malaikataka wa jami'a khalqika annaka anta la ilaha illa anta wa anna muhammadan abduka wa rasuluk. Manfaatnya apa saudara? Kata Nabi, a'takallahu rubu'ahum nar, maka Allah akan bebaskan 1/4 daripada tubuhnya dari api neraka. Kalau dibacanya satu kali, dibacanya satu kali, 1/4 dari tubuh kita dibebaskan dari api neraka. Faman qalaha marrataini, siapa-siapa yang membacanya 2 kali, a'taqallah nisfahu minan nari, maka Allah akan bebaskan dirinya itu separuhnya dari api neraka. Dibaca 2 kali, separuhnya akan dibebaskan dari api neraka. Waman qalaha salasan, dan siapa-siapa yang membacanya 3 kali, a'taqallahu ta'ala salasata arba'ihi, maka Allah akan bebaskan 3/4-nya dari tubuhnya. Kalau dibacanya 3 kali, 3/4 dibebaskan dari api neraka. Fa in qalaha arba'an, maka kalau seandainya diucapkannya 4 kali, a'taqahullahu ta'ala minan nari, maka Allah akan bebaskan ya orang tersebut seluruhnya tubuhnya dari api neraka.
Makanya kalau yang baca Wirdul Latif itu 4 kali bacanya. Supaya semuanya dimerdekakan. Bukan 1/4, bukan 2/4, bukan 3/4, tapi semua dari ujung rambut yang ada di atas kepala sampai ujung kakinya. Semua dibebaskan dari api neraka. Bacanya berapa kali? 4 kali. Jadi kalau kita ngaji itu tahu Bapak Saudara. Ini bacanya kalau 1 kali begini. Kalau bacanya 2 kali manfaatnya seperti ini. Baca 3 kali seperti ini. Nah kalau bacanya 4 kali ternyata seperti itu. Kata siapa? Kata Nabi. Nabi yang bilang. Tuh, makanya kita bacanya 4 kali. Allahumma inni asbahtu ushiduka wa ushidu hamalata arshika wa malaikataka wa jami'a khalqika annaka anta la ilaha illa anta wa anna muhammadan abduka wa rasuluk. Jadi bacanya 4 kali supaya tubuh kita semuanya dimerdekakan dari api neraka. Warwaina bi sunani Abi Dawud bi isnadin lam yudha'ibhu, dan kami telah meriwayatkannya di dalam Sunan Abi Dawud dengan isnad yang dia tidak mendoibkannya. Sama kagak didoibkan ini ya hadis sama Imam Abu Dawud. An Abdullah bin Ghannam, ya dari Abdullah bin Ghannam bil ghainil mu'jamah, dengan ghain yang ada titik di 1 tuh. Ghannam pakai ghain titik 1. Wan nunil musyaddadatil, ya, dan nun yang ada ditasdidkan. Ya, jadi nunnya tasdidkan. Jadi bacanya apa? Ghannam. Tuh, Ghannam. Al-Bayadi as-Sahabi. Ya, jadi dia termasuk sahabat radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam qala, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, man qala hina yusbihu, siapa-siapa yang berkata ketika pagi hari, Allahumma ma asbahabi min ni'matin paminka wahdaka la syarikalak lakal hamdu walakas syukru. Itu bacaannya begitu. Allahumma ya Allah, ma asbahabi, tidaklah berpagi-pagi saya, min nikmatin, daripada nikmat, paminka, itu semuanya dari kamu, wahdaka, hal keadaannya sendiri, la syarikalak, tidak ada sekutu bagi engkau, lakal hamdu, bagi engkau pujian, walakas syukru, dan bagi engkau juga bersyukur. Tuh kalau dibaca begitu tuh tiap pagi ya pakod ada syukra yaumihi, maka otomatis orang yang baca ya doa tersebut sudah melaksanakan syukur kepada Allah di hari tersebut. Jadi kita pagi-pagi sebagai tanda rasa syukur kita baca Allahumma ma asbahabi min ni'matin paminka wahdaka la syarikalak lakal hamdu walakas syukru. Itu ya sama aja kita udah melaksanakan ya rasa syukur kita yang Allah kasih ya pada hari itu. Wa man qala misla dzalika, dan siapa-siapa yang berkata sama seperti itu, hina yumsi, ketika sore hari, faqad ada syukra lailatihi, maka sungguh dia sudah melaksanakan syukur di malam harinya. Berarti 24 jam kita dicatat sebagai hamba Allah yang bersyukur. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Berarti kita baca aja dah pagi ya kita baca 1 kali, sore kita baca 1 kali. Otomatis orang tersebut Allah bilang sudah ya menjalankan dan melaksanakan ya syukur kepada Allah. Jadi hamba-hamba Allah yang bersyukur. Padahal Allah di dalam Al-Quran sudah menjelaskan wa qalilum min ibadiyasy syakur, sedikit sekali dari hamba-hambaku
yang bersyukur. Tuh, jadi ternyata tuh hamba Allah yang segitu banyaknya, yang bersyukur cuma sedikit. Ya, yang bersyukur cuma sedikit. Enggak banyak Bapak Saudara. Nah makanya supaya kita termasuk daripada hamba Allah yang bersyukur, nah kita baca ini doa supaya kita masuk dalam kategori hamba Allah yang bersyukur. Wa rawaina bil asanidi sahihati, dan kami telah meriwayatkan dengan sanad yang sahih fi sunani Abi Daud wan Nasa'i, dalam Sunan Abi Daud dan Sunan An-Nasa'i, wa Ibnu Majah dan Sunan Ibnu Majah. An Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, yang datangnya dari sahabat Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, qala, beliau bilang, lam yakunin nabiyyu sallallahu alaihi wasallam yada'u haula idda'awati hina yumsi wa hina yusbihu. Nabi tidak pernah meninggalkan doa-doa ini ketika sore dan ketika pagi hari. Nabi tidak pernah meninggalkan doa-doa ini baik pada saat sore maupun pada saat pagi hari. Nabi baca terus, maksudnya nih Bapak Saudara. Nah ini doanya ini. Allahumma inni as'alukal afiyata fid dunya wal akhirah. Ya Allah, saya meminta kepada Engkau afiah baik di dunia maupun di akhirat. Jadi ya ini minta afiah tiap hari, pagi maupun sore. Sebab Nabi nggak pernah tinggalin. Makanya kata Nabi, minta nih doa. Ini termasuk doa al-jawami. Ya, al-jawami itu artinya udah mencakup. Ini doa singkat padat tapi mencakup semuanya. Sehingga Nabi nggak pernah tinggalkan Allahumma inni as'alukal afiyata fid dunya wal akhirah. Ya, jadi sore dibaca, pagi juga dibaca. Allahumma inni as'alukal afwa wal afiyata fi dini wa dunyaya wa ahli wa mali. Kemudian Allah juga ya menjelaskan nih ya, Nabi Muhammad membaca, ya Allah, sesungguhnya saya minta kepada Engkau al-afwa, ampunan, wal afiyata, dan afiyah, fi dini, dalam agama saya, wa dunyaya, dalam dunia saya, wa ahli, dan dalam keluarga saya, wa mali, dan juga dalam harta saya. Jadi afiyah juga kita minta untuk agama kita, dunia kita, dan keluarga kita, serta harta kita. Minta juga. Allahumma inni as'alukal afwa wal afiyata fi dini wa dunyaya wa ahli wa mali. Allahumma astur aurati wa amin rawati. Ya Allah, tutupin ya keaiban-keaiban saya, lindungin dari berbagai macam aktivitas saya. Jadi kita minta supaya ditutupin nih keaiban kita. Aurat itu artinya kan keaiban. Ya, jadi kita minta tutupin. Makanya aurat harus ditutupin, nggak boleh dibuka. Itu aurat. Kalau kita aurat kita secara ya ilmu fikih itu mabaina surah war rukbah, antara pusar dengan lutut, itu kita tutupin tuh. Dalam situasi kondisi apapun juga kita harus tutupin. Bukan hanya di waktu sholat, di luar sholat pun kalau kita baca kitab-kitab fikih nanti dijelaskan itu harus ditutupin juga. Termasuk kita kalau mau keluar, mau jalan-jalan, tetap harus ditutup tuh aurat kita. Ya, nggak boleh pakai celana buntung, kagak boleh. Ya, keluar jalan pagi, jalan santai, itu jangan sampai dibuka aurat kita. Kalau kita buka dosa nggak? Dosa. Tuh dengkul harus ditutupin. Ya, kita keluar rumah harus kita tutup tuh dengkul kita. Ini kadang-kadang orang kaya aja sedikit dibuka dah dengkulnya, pakai celana pendek. Tuh, kan kalau orang kaya lagunya begitu tuh. Ya, biasanya naik mobil pakai celana pendek.
keluar celana pendek. Tadinya masih nggak punya duit, ya celananya panjang. Malah punya duit jadi celana pendek. Ya, itu jangan begitu Bapak Saudara. Ya, jadi kita ya laksanakan syariat karena memang ini anjuran dari Allah. Ya, kata Nabi, tutupin aurat saya. Nah, kecuali kalau di rumah. Kalau di rumah kita sama keluarga sama-sama. Ya, seperti itu. Ya, nih tutupin aurat saya. Ya, jadi aurat kita bainas surah war rukbah. Tapi ada aurat secara umum, artinya keaiban. Nah, ini kita banyak keaiban kita. Kita banyak dosa, banyak kesalahan. Sehingga kita minta ditutupin sama Allah. Seandainya nggak ditutupin nih keaiban kita malu keluar rumah. Ya, dosa kita banyak banget. Kesalahan kita banyak, keaiban kita banyak. Cuma Allah tutupin aja. Ya, sehingga kita kayak orang benar jadinya. Nah, begitu. Padahal ya Allah, terus terang kita banyak dosa, banyak kesalahan, banyak kealpaan. Tapi kita berusaha menjadi hamba Allah yang baik. Ya, nah makanya kita selalu minta ditutupin tuh keaiban kita. Lebih-lebih nanti di akhirat. Di akhirat ya itu nanti kan ada manusia yang akan dibukakan keaibannya. Sehingga dia akan malu. Waktu di dunia ditutupin sama Allah, di akhirat udah nggak ditutupin lagi. Makanya kita disuruh nutupin keaiban orang. Mudah-mudahan nanti kalau kita suka nutupin keaiban orang, nanti Allah akan tutupin keaiban kita di akhirat. Kalau ada orang menceritakan keaiban seseorang, kita jangan ceritain. Kalau bisa, gitu. Pura-pura kagak tahu aja dah. Ya, kita diem aja lebih bagus. Bukan kita nggak tahu, tapi kita nggak mau menceritakan keaiban orang. Kita diem aja. Ya begitu. Jangan nyambung. Nih kadang-kadang udah nyambung aja kalau menceritakan keaiban. Paling berat ini menceritakan keaiban orang tuh paling berat sebenarnya. Karena apa? Karena memang itu enak sekali. Ya, dan ini bisa menggugurkan pahala yang kita miliki. Kita kalau banyak pahala, kemudian suka ghibah menceritakan keaiban orang, itu akhirnya pahala kita habis. Sedikit demi sedikit. Seperti kayu bakar dimakan sama api. Tuh begitu. Makanya kita baca doa begitu maksudnya. Allahumma astur aurati wa amin rawati. Nah seperti itu. Allahumma hfazni. Ya Allah jaga saya. Min baini yadaya yang ada di hadapan saya. Wa min khalfi di belakang saya. Wa an yamini dari sebelah kanan saya, wa an shimali dari sebelah kiri saya, wa min fauqi dari bawah dari atas saya. Tuh. Jadi kita minta dijagain sama Allah yang di depan kita, dari belakang kita, dari kanan kiri, dari bawah, dari atas, itu minta supaya dilindungi. Sebab gangguan tuh ada aja dari depan, dari belakang, dari kanan, dari kiri, dari atas, dari bawah. Setan kan begitu Bapak, sudah ada. Setan iblis selalu menggoda manusia dari sebelah mana aja. Kesempatan buat iblis selalu menggoda manusia dari berbagai macam penjuru. Nah, makanya kita minta perlindungan sama Allah Subhanahu wa taala. Itulah isi doanya Allahumma fazni. Ya Allah lindungin saya, jaga saya. Ya, yang ada di depan saya, yang ada di belakang saya, yang ada di kanan dan kiri saya, yang ada di atas dan di bawah saya. Wa a'udzu bi'azamatika an ughtala min tahti, dan saya berlindung dengan keagungan Engkau ya Allah, jangan sampai Kau siksa saya dari bawah. Nih, dari bawah. Ada para ulama mentafsirkan tuh kalau siksaan dari bawah semacam gempa. Gempa kan dari bawah biasanya. Ya dari gempa tuh dari bawah. Ya, jadi ini doa ini penangkal juga dari gempa yang kita khawatirkan, yang saat ini sering terjadi melanda. Nah begitu. Sebab kan gempa itu adalah satu bentuk musibah yang datangnya dari bawah. Itu gempa. Nah ini yang dimaksud para ulama begitu. Wa a'udzu bi'azamatika an ughtala min tahti. Jadi berbagai macam ujian, cobaan, musibah
yang memang sumbernya dari bawah saya. Itu dari bawah kita tuh maksudnya ya yang kita pijak bumi. Bumi kalau goyang kan itu gempa namanya. Ya, itu semacam itu. Nah, jadi kita baca wa a'udzu bi'azamatika an urtala min tahti. Qala Waqi'un, berkata Imam Waqi' yakni al-Khosabah. Ya, Imam Waqi' ya itu menjelaskan ya itu kata yang dimaksud dengan an urtala min tahti al-Khosabah. Ya, itu apa? Gempa. Ya, Korun itu termasuk ya disiksa dari bawah. Ya, begitu. Nah, kalau banjir di zaman Nabi Allah Nuh itu dari atas dan dari bawah. Tuh. Jadi Nabi Nuh itu umatnya dapat ya azab bukan dari bawah saja, bukan dari atas saja. Banjirnya keluar airnya dari atas, udah biasa air turun dari atas. Tapi ada lagi dari bawah. Dari bawah keluar juga. Itu umat Nabi Nuh. Ya, makanya termasuk yang dahsyat sekali. Ya, tuh Nabi Allah Nuh umatnya begitu. Ya, jadi dari atas ya keluar, dari bawah keluar. Kalau ya ini terjadi, nah makanya kita disuruh banyak-banyak berdoa wa a'udzu bi'azamatika an ughtala. Qala al-Hakimu, berkata Imam Hakim Abu Abdillah, yaitu Abu Abdillah, hadza hadisun sahihul isnadi, ini merupakan hadis yang isnadnya sahih. Wa rawaina fi sunani Abi Dawud wa Nasa'i wa ghairihima, dan kami telah meriwayatkan di dalam Sunan Abi Daud dan Imam An-Nasa'i dan lain daripada keduanya bil isnadis sahihi, dengan isnad yang sahih, an Aliin radhiyallahu anhu, yang datangnya dari Sayyidina Ali radhiyallahu anhu, an Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam, yang datangnya dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, annahu kana yaqulu inda matja'ihi, sesungguhnya Rasulullah berkata ketika berada di tempat tidurnya. Jadi Nabi ketika sudah berada di tempat tidurnya, dia baca nih doa, Allahumma inni a'udzu biwajhikal karim wa bi kalimatika tammati min syarri ma anta akhizum bi nasyiyatih, Allahumma anta taksiful maghrama wal ma'sama, Allahumma la yuhzamu junduka wa la yukhlaqu wa'duka wa la yanfauzal jadi minkal jad subhanaka wa bihamdika. Ya Allah, sesungguhnya saya berlindung dengan zat kamu yang mulia dan dengan kalimat-kalimat kamu yang sempurna. Berlindungnya dari apa? Dari berbagai macam kejahatan yang engkau bisa ya pegang dengan ubun-ubunnya. Ya Allah, engkau yang telah mengangkat berbagai macam kesusahan dan berbagai macam dosa. Ya Allah, tidak akan bisa dikalahkan tentara kamu, dan tidak bisa disalahi janji kamu, dan tidak ada ya manfaat kesungguhan ya orang yang memiliki kesungguhan kebanding daripada kamu. Maha suci engkau dan pujian buat engkau. Nah, itu doa yang kita baca. Nabi bacanya tuh kalau mau tidur. Wa rawaina fi sunani Abi Dawud wa Ibnu Majah, dan kami riwayatkan di dalam Sunan Abi Dawud dan Imam Ibnu Majah bi asanida jayyidatin, dengan sanad-sanadnya jayyidah. Jadi apa? Ruzi jayyidatin. Jadi naat dari mana? Dari asanid. Ya. Itu jayyidatin dibacanya kasroh. Asanida kok dibacanya fathah? Isim ghairu munsharif. Asanid isim ghairu munsharif. Ilatnya apa? Jama apa?
Sigot muntahal jumu. Ikut wazan apa? Mafa'il. Ada yaknya. Mafa'il. Nah ini ilmu nahu namanya. Jadi kalau yang udah ngerti ilmu nahu tuh begitu Bapak Saudara. Jaidatin tuh naat. Kan naat biasanya ngikut kepada man'ut. Kalau man'utnya ropa, ya naatnya ropa. Kalau man'utnya nasab, naatnya nasab. Kalau man'utnya jar, naatnya jar. Ini jaidatin berarti naatnya jar. Berarti man'utnya harus jar. Tapi biasanida bukan biasanidi. Begitu. Dibacanya biasanida. Nah ini baknya huruf jar. Asanida itu namanya kalimatnya sigot muntahal jumu. Dia alamat jarnya dengan fathah. Gitu. Nah makanya jaidatin tetap dibaca kasroh. Alfiahnya apa bunyinya? Rezi? Masih lupa. Wajrobil fathati. Iya. Wajrobil fathati malam. Iya terus. Malam yakun. Nah begitu. Malam yudob au yaku ba'da ar-radib. Jadi yang namanya isim ghairu munsharif itu dijarkannya dengan fathah, kata alfiyahnya begitu. Namun dibaca fathah selama ya tidak diidopatkan atau selama kalimat itu tidak masuk alif lam. Begitu. Kalau diidopatkan maka kembali nanti alamat jarnya dengan kasrah. Atau dimasukin alif lam maka ya itu kembali alamatnya dengan ya kasrah. Contohnya nawaitu shauma ghadin an adai fardhi syahri ramadhani hadhihi sanati. Itu Ramadan isim ghairu munsharif. Tapi dia dibaca kasrah, bukan Ramadana, Ramadhani hadhihi. Kenapa? Karena dia diidopatkan. Ya, jadi tetap alamat jarnya dengan kasroh walaupun isim ghairu munsharif karena Ramadhani mudhof, hazihi mudhof ilaihi. Itu begitu. Saya dulu di tahun-tahun awal-awal saya ngaji ya ngasih ya ini ke jamaah-jamaah banyak yang protes. Ustaz, Ramadan kan itu isim ghairu munsharif gitu. Yang protes ya guru juga tuh guru. Ya, saya sampaikan. Itu dulu awal-awal waktu saya baru mulai ngaji. Ya setelah orang tua saya meninggal tahun 2000-an. Masih banyak kiai-kiai di Kampung Baru. Ya seperti itu. Saya sampaikan tuh begitu. Banyak tuh yang protes. Itu ya salah itu. Mestinya bacanya Ramadana gitu. Ya saya sampaikan tuh alasan-alasannya. Sekarang udah banyak yang pada ikut semuanya. Ya, bacanya Ramadhani. Nah seperti itu. Ya, jadi bukan nawaitu shauma ghadin an adai fardhi syahri ramadhana hazisana gitu. Tapi nawaitu shauma ghadin an adai fardhi syahri ramadhani hazihi sanati. Karena lafaz Ramadan itu diidopatkan kepada lafaz hajihi. Ramadhani mudhof, hazihi mudhof ilaihi. Hazisana. Nah seperti itu. Jadi begitu Bapak Saudara. Ya, jadi walaupun kita disalahin, tapi karena kita punya alasan kuat, akhirnya pada ngikutin. Ya, tuh seperti itu. Ya, tuh awal-awal tuh. Ya, saya kan mulai aktif di masyarakat saat itu tahun 2000. Saat orang tua saya meninggal dunia, ya saya mintakan sama jamaah-jamaah supaya bisa melanjutkan apa yang saya orang tua saya adakan pengajian. Nah itu masih banyak kiai di Kampung Baru, ulama-ulama macam semua, ya Kampung Baru. Tapi saya ya masih pitik itu, ya. Nah seperti itu. Jadi alhamdulillah, ya. Jadi ketika saya suarakan seperti itu banyak tuh yang bilang begini, ternyata alhamdulillah, ternyata iya benar. Jadi bacanya bukan Ramadana, tapi bacanya apa? Ramadhani hazisana.
Tuh. Dalam Al-Qur'an aja ada laqad khalaqnal insana fi ahsana taqwim apa fi ahsani taqwim? Fi ahsani taqwim. Padahal lafaz ahsan itu isim ghairu munsharif. Ya, isim ghairu munsharif. Ya, cuma karena diidopatkan makanya laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Ahsani mudhof, taqwimnya mudhof ilaih. Ya, padahal ahsan isim ghairu munsharif. Tapi dijarkan dengan kasr karena diidopatkan. Allah bilang bukan fi ahsana taqwim, tapi fi ahsani taqwim. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Itu begitu. Ya. Nah ini manfaatnya orang belajar ilmu nahwu begitu. Ya kagak bisa dibohongin. Ya kalau masalah ilmu nahwu tuh kita baca benar ketahuan. Ya, kalau kita baca salah juga sama. Ini saya sampaikan aja sama bapak sama saudara karena yang suka ngaji. Kadang-kadang ada mubalik bacanya begini, ya Hadratul Mukarramun, begitu. Hadratul Mukarramun. Kira-kira itu redaksi benar apa salah? Hadratul Mukarramun, benar apa salah bapak saudara? Ruzi benar apa salah? Salah. Emang apa Ruzi salah? Yang benar Hadratul Mukarramin. Tuh, coba. Makanya kita kalau suka dengar tuh dari muqaddimahnya udah ketahuan. Ya, kemarin saya dalam acara ya akan nikah tuh di salah satu tempat. Allazi ja'ala, ya, dia nggak tahu abis ja'ala Pak itu udah ada Allah. Terus dibilang ja'ala nikahu gitu. Kan udah ketahuan banget itu. Ya begitu. Ya kalau ja'ala nikaha, masa ja'ala nikahu. Nah seperti itu. Jadi ini yang begini kenapa ya? Karena memang dia nggak ngerti, nggak belajar ilmu nahwu. Begitu. Udah terlanjur dianggap ustaz, ya udah. Nah begitu. Jadi padahal yang gampang banget itu kan yang gampang sebenarnya. Ya, yang gampang. Kita kalau ada mondok setahun udah paham, ya, yang begitu-begitu. Ya, jadi ini penting ilmu nahwu bapak saudara. Nah, makanya tadi saya tanya tuh bi asanida jayyidatin, tuh bacanya begitu. Bukan bi asanida ya jayyidatan, bukan, tapi jayyidatin. Jadi naat daripada asanid. Ya, kullu jam'in muannas. Kalau ada yang nanya lagi, kok pakai ta? Sebab asanid bentuknya jama'. Nah, itu ada satu kaidah kullu jam'in muannas. Setiap kalimat yang jama' itu adalah muannas. An Abi Ayyash bisinil mu'jamah. Shin dijamakkan. Atau boleh juga bacanya an Abi Iyash. Ya, jadi an Abi Iyash, ya shin pakai shin tuh, shin pakai titik. Ya. Radhiyallahu an. Semoga Allah memberikan keridhaan buatnya. Nah, ini isi hadisnya nih Bapak Saudara. Jadi riwayat ini dari Sunan Abi Daud dan Imam Ibnu Majah. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala. Sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man qala iza asbaha, apabila ada orang berkata saat pagi hari, la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Ya, bacanya begitu tuh. Nih, kalimat ini udah sangat familiar kita sering baca. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Kana lahu idlu raqabatin min waladi Ismail sallallahu alaihi wasallam. Adalah dia sama seperti memerdekakan dari putranya Nabi Allah Ismail, ya radhiyallahu an. Wa kutiba lahu asru hasanatin, ditulis orang itu 10 kebaikan. Wa hutta anhu asru sayiatin,
dihapuskan 10 dosa-dosa kejahatan. Wa rufi'a lahu asru darajatin, diangkat bagi orang tadi 10 derajat. Wa kana fi hirzin minasyaitan, dan orang itu dalam penjagaan perlindungan dari godaan setan. Hatta yumsia, sampai sore harinya. Itu kalau kita baca pagi, la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Ternyata kalimat itu, saudara, manfaatnya banyak banget. Dari segi ya padilahnya sama seperti kita memerdekakan, yaitu keturunan daripada Nabiullah Ismail. Kemudian enggak sampai di situ aja, kita dicatat udah melakukan 10 kebaikan. Kemudian dosa kita ada 10 dihapuskan, diangkat lagi derajat kita. Ya, bahkan satu lagi, dengan kita baca kalimat tadi, kita dilindungin, dijaga dari berbagai macam godaan-godaan, gangguan-gangguan, rayuan-rayuan setan. Tuh, Masya Allah. Padahal bacanya enak banget ya. Ya, gampang, mudah. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Wa in qala idza amsa, wa in qalaha, apabila dia membacanya kalimat tersebut idza amsa, di saat sore hari, kana lahu mislu zalika hatta yusbiha, maka otomatis dia nanti akan mendapatkan yang sama sampai pagi harinya. Jadi kalau dibaca pagi terus dijaga ya sampai sore harinya dari gangguan setan. Kalau dibaca sore dijaga terus dari gangguan setan sampai pagi harinya. Makanya ulama-ulama kita, guru-guru kita, orang-orang tua kita ngajarin ini dibacanya pada saat sholat maghrib, ba'da maghrib dengan ba'da subuh. Karena maghrib menjelang malam, kalau subuh menjelang pagi. Jadi seharian penuh kita dilindungin. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Atau yang baca lagi, la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Satu riwayat ada yang pertama, satu riwayat ada yang kedua. Dua-duanya ada hadisnya. Tinggal Bapak Saudara pilih yang mana aja boleh. Kita udah ngaji, udah tahu, oh ini boleh, ada hadisnya. Oh ini boleh, ada hadisnya. Tapi manfaatnya sama. Makanya disitulah rahasianya kenapa habis sholat maghrib kita baca, habis sholat subuh kita baca. Kalau asar, ya zuhur, isya, kan wiridannya langsung Allahumma antas salam. Nah begitu. Tapi kalau habis maghrib, kenapa pakai la ilaha illallah? Kalau habis subuh kenapa baca la ilaha illallah? Nah itu kebuka dah tuh, kita tahu rahasianya. Ini karena ya kalau yang bacanya ya sore malam itu nanti dilindungi terus sampai pagi sama Allah. Yang bacanya pagi subuh dilindungi terus sampai sore. Nah antara maghrib dengan isya dengan subuh itu sebagai kuncinya tuh ya, maghrib menjelang malam, subuh menjelang siang. Nah itulah kenapa kita baca la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Bahkan kita bacanya berapa kali? 10 kali. Ya, bacanya berapa? 10 kali. Warawaina fi sunani Abi Daud, dan kami riwayatkan di dalam kitab Sunan Abi Daud bi isnadin lam yudhaibhu, dengan sanad yang beliau tidak mendoibkan nih hadis. An Abi Malikin al-Ash'ari radhiyallahu anhu, yang datangnya nih riwayat dari Abi Malik al-Ash'ari radhiyallahu an. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, idza asbaha ahadukum falyakul asbahna wa asbahal mulku lillahi rabbil alamin. Apabila salah seorang kamu masuk di pagi hari, maka hendaklah dia baca asbahna wa asbahal mulku lillahi rabbil alamin. Kami berpagi-pagi dan jadilah kerajaan itu milik Allah
yang memiliki alam semesta. Tuh, jadi kita baca asbahna wa asbahal mulku lillahi rabbil alamin. Jadi kerajaan ini milik Allah. Semua isinya milik Allah. Itu kita menyatakan begitu. Di pagi hari kita bilang begitu. Semua kekayaan, kerajaan yang di dunia ini milik Allah. Asbahna wa asbahal mulku lillahi rabbil alamin. Kemudian ditambahin lagi setelah itu. Allahumma ya Allah, as'aluka, saya mohon kepada engkau, khaira hadzal yaum, yaitu kebaikan di hari ini. Tuh, jadi kita mintanya Allahumma as'aluka khaira hadzal yaum. Artinya khaira hadzal yaum, kebaikan-kebaikan di hari ini. Ini di hari ini kita minta kebaikan-kebaikannya. Dijelaskan lagi, ya kebaikannya apa aja? Fathahu, kemenangan. Putuh, kemenangan tuh maksudnya. Kalau lagi ngobjek, objekannya gol, itu fathahu namanya. Ya, yang lagi ada urusannya dikasih gampang, itu fathahu. Ya, yang lagi punya hajat itu dikasih hajatnya, itu fathahu namanya. Kemenangannya. Wa nasrahu, pertolongannya. Wa barokat wa nurahu, cahayanya, nur. Jadi nanti kita penuh dengan cahayanya Allah. Jadi hari itu wa barakatuh, keberkahannya lagi, nilai keberkahan. Wa huda, dan huda itu artinya apa? Ya petunjuk ke jalan yang benar. Jadi penting banget ini tiap pagi kita baca. Ya Allahumma inni as'aluka khaira hadzal yaum, fathahu wa nasrahu wa nurahu wa barakatahu wa hudah. Nah begitu, disukunin aja kalau kita wakaf. Nah gitu, Allahumma ya as'aluka ya apa, khaira hadzal yaum, fathahu wa nasrahu wa nurahu wa barakatahu wa hudah. Masya Allah, ini kalimat-kalimat yang mahal ini, saudara. Ya, di pagi hari kita minta tuh. Ya, makanya habis sholat subuh minimal kita baca nih. Ya Allah, saya minta kepada Engkau. Ya kan kalau kita mintanya sama Allah. Di hari ini kemenangan, pertolongan, cahaya, keberkahan, petunjuk. Tuh, begitu maksudnya di doa. Nah, habis minta berlindung dah. Kita berlindung sama Allah. Wa a'udzubika min syarri ma fi wa syarri ma ba'dah. Dan saya berlindung kepada Engkau ya Allah dari kejahatan yang ada di hari ini dan kejahatan yang ada setelah hari ini. Besok berarti. Tuh, jadi hari ini kita minta perlindungan, jangan ada kejahatan-kejahatan. Ya, ada berbagai macam kejahatan kita minta perlindungan sama Allah. Nah setelah ini sama besok, kejahatan yang akan terjadi setelah hari ini berarti besok. Nah, kalau tiap hari begitu kan terus hari ini besok, hari ini besok, hari ini besok, kita minta keselamatan perlindungan. Ini maksudnya wa'udzubika min syarri ma fihi wa syarri ma ba'da. Summa iza amsa, kemudian apabila masuk sore hari, falyakul misdadzalik, maka hendaklah dia mengucapkan sama seperti itu. Cukup kali Bapak Saudara sampai sini. Nanti baru warwaina fi sunani Abi Daud. Mudah-mudahan apa yang kita baca ada manfaatnya. Amin ya rabbal alamin. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa liwalidayya. Amin. Bismillahirrahmanirrahim.
Alhamdulillahi rabbil alamin hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazida. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakas syukru kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa li azimi sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalatu wassalamu alayka ya Rasulullah. Assalatu wassalamu alayka ya Habiballah. Assalatu wassalamu alayka ya Safwatallah. Allahumma ya Allah ya Rahman ya Rahim, irhamna fa innaka khairur rahimin, warzuqna fa innaka khairur razikin, wahdina wa waffiqna ila siratikal mustaqim. Allahumma ij'al jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma wa la taj'al ma'ana wa la fina syaqiyan aw mahruma. Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. La ilaha illa anta subhanaka inna kunna minadz zalimin. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.